Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ariel Furqan Aswar, kita akan membahas materi penalaran umum khususnya yang berkaitan dengan logika induktif, yaitu latihan-latihan soal selanjutnya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang materi-materi berdasarkan logika induktif. Nah, jadi dalam penalaran umum ada beberapa jenis logika. Ada jenis logika deduktif, ada induktif, dan ada kuantitatif. Nah, deduktif dengan kuantitatif telah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang logika induktif. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ya. Tentang soal-soal dalam penalaran induktif. Dan karena logika induktif ini identik dengan kasus-kasus berupa kasus bacaan, baik itu bacaan yang pendek maupun bacaan yang agak panjang. Jadi, materi kita hari ini, soal-soal kita pada kesempatan kali ini, itu akan didominasi oleh bentuk-bentuk soal bacaan ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melihat sisi bacaan dari penalaran umum ya. Jadi penalaran umum bukan cuma logika, bukan cuma hitungan, tapi ada juga bacaannya. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, terlebih dahulu kita ingat-ingat kembali apa saja yang menjadi bagian dari penalaran induktif. Nah, yang pertama ada yang dimaksud dengan generalisasi. Generalisasi. Kemudian asumsi. Analogi. Dan argumentasi. Nah, jadi 4 bagian ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari dalam deduktif. Ini adalah 4 materi yang sangat sering keluar di UTBK khusus untuk bagian induktif dalam penalaran umum. Nah, apa itu generalisasi? Generalisasi adalah membuat keadaan yang umum atau tren yang bersifat umum. Jadi misalnya generalisasi ketika kita punya harga saham yang terus naik seperti ini, maka secara general atau secara umum, harga ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan generalisasi. Bisa juga diterapkan dalam berbagai kasus lain. Sebentar kita akan lihat. Kemudian ada asumsi. Asumsi adalah anggapan atas sesuatu ya. Jadi kita mengasumsikan sesuatu ini terjadi, kemudian kita akan melihat realita. Apakah asumsi tersebut diperkuat atau diperlemah. Kemudian ada analogi. Analogi ini adalah perbandingan ya. Analogi adalah perbandingan. Perbandingan antara beberapa keadaan yang konteksnya sesuai. Nah, jadi konteks pada analogi itu harus sesuai konteksnya. Misalnya, konteksnya sama-sama membahas tentang penggunaan printer misalnya. Nah, jadi sebelum penggunaan printer dan setelah penggunaan printer, itu akan dibahas dalam bagian analogi. Nah, kemudian ada argumentasi. Argumentasi ini adalah pendapat ya. Nah, argumentasi itu adalah pendapat. Jadi kita akan menelaah pendapat, apakah pendapat seseorang itu akan diperkuat atau diperlemah oleh sebuah data atau lemah. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari dalam induktif, dan ini juga yang akan kita lihat soal-soalnya pada pagi hari ini ya. Oke, kita langsung masuk saja pada soal yang pertama. Nah, jadi untuk soal yang pertama, seperti biasa kalau saya membahas soal, untuk soal pertama langsung akan saya jawab. Tapi untuk soal kedua dan seterusnya, teman-teman akan menjawab soalnya sendiri ya. Jawab sendiri, kemudian nanti silahkan dijawab sendiri. Kalau bisa dikirimkan melalui kolom chat, nanti kita akan lihat satu-satu jawabannya. Oke, kita masuk ke jenis soal yang pertama. Jadi langsung kita mulai dengan bentuk soal bacaan yang relatif panjang ya. Karena memang demikianlah bentuk soal untuk induktif ya, kebanyakan memang berupa bacaan. Nah, jadi kita punya bacaan terkait dengan perilaku toksik di dalam video game yang bersifat kompetitif. Nah, saya yakin teman-teman sudah sering melakukan atau bermain game yang sifatnya kompetitif ya. Maksudnya kompetitif itu ada peringkatnya atau ada ranknya istilahnya ya. Ada ranknya, jadi kalau misalnya kita bermain kompetitif, tidak jarang itu mungkin kita dengar ada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata kasar, ada yang toksik dan sebagainya ya. Nah, jadi ya ini yang dibahas dalam bacaan ini, silahkan dibaca saya dulu, soalnya akan kita lihat pada slide selanjutnya ya. Nah, perilaku toksik muncul karena ada rasa emosi, bla 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 bla, sehingga para pelaku toksik akan menggunakan segala cara untuk melampiaskan emosinya.
Memiliki banyak kategori, yaitu melecehkan, mengeluarkan kata kasar, perilaku negatif, bahkan ada yang menghack ya, ada peretasan, kecurangan, dan penipuan. Bagikan api di rumput yang kering, perilaku toksik ini telah merajalela di seluruh pemain video game kompetitif yang didominasi oleh generasi muda. Nah, apa soalnya? Ini dia soalnya. Nah, katanya pemain video game itu dianggap sebagai api di rumput yang kering. Nah, jadi kita memiliki sebuah perandaian di situ. Kita memiliki sebuah analogi ya. Kalau istilah bahasa Indonesianya, kita memiliki sebuah metafora ya. Nah, jadi kita menganggap orang yang bermain video game itu sebagai api di rumput yang kering. Apa yang dimaksud sebagai api di rumput yang kering berdasarkan bacaan? Nah, berdasarkan bacaan tadi, bagikan api di rumput yang kering, perilaku toksik ini telah merajalela ya. Nah, perilaku toksik itu katanya telah merajalela. Nah, oleh karena itu tinggal kita cari yang mana jawaban yang mengindikasikan bahwasannya pemain yang toksik itu sudah merajalela. A. Tidak mengeluarkan kata kasar, ya kurang tepat. Kemudian B. Pemain ini melampaui batas yang ada sehingga merusak komunitas game yang ia mainkan. Mungkin kita simpan saja dulu. Mereka berperan aktif dalam mengatasi toksisitas dalam bermain game online yang kompetitif. Ya, ini kurang tepat juga ya. Harusnya justru mereka yang semakin toksik ya. Kemudian delta, memainkan game kompetitif hanya untuk mengisi waktu luang. Kurang tepat juga, tidak ada pembahasan tentang mengisi waktu luang. Mereka resah akibat ada perilaku toksik di sebuah game kompetitif. Bukan mereka resah, mereka justru yang melakukan toksiknya ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini adalah soal yang berkaitan dengan materi analogi ya. Kenapa analogi? Karena kita punya perbandingan di sini. Kita punya perandaian ya istilahnya. Kita punya perandaian, kita punya mungkin istilahnya metafora atau kita punya personifikasi dalam soal-soal, dalam tipikal soal seperti ini. Dan soal seperti ini selalu keluar ya. Jadi pastikan mencari kata kunci ini misalnya, kata kunci api di rumput yang kering dalam bacaan. Kemudian perhatikan apa yang dimaksud sebagai api di rumput yang kering dalam bacaan ya. Dalam bacaan. Jadi fokus dalam konteks bacaan. Oke, itu untuk soal yang pertama. Jadi jawabannya untuk soal pertama ini adalah bravo. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, silakan teman-teman jawab. Saya berikan waktu selama kurang lebih 1 menit sebelum kita bahas ya. Oke, silakan dalam 1, 2, 3. Oke, silakan dikerjakan. Notice 2 ya, jawabannya harus 2. Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu selama 1 menit. Nah, pada tahun 2018 banyak orang yang sedang berjalan kaki. Hal ini berubah pada tahun 2023 di mana orang yang sedang berjalan kaki semakin sedikit. Manakah 2 hal yang paling mungkin dapat menjelaskan perubahan tersebut? Nah, jadi jawabannya harus 2. Kalau tidak 2, maka salah ya. Oke, jadi jawabannya harus 2. Kalau tidak 2, salah jawabannya. Oke, silakan dikerjakan. Waktu sudah berjalan. Tersisa kurang lebih 40 detik lagi. Oke, jadi hati-hati ya kalau untuk tipikal soal seperti ini. Baca baik-baik apa komando dari soalnya ya. Baca baik-baik apa perintah soalnya. 2 ya, diminta 2. Jadi lagi-lagi kalau teman-teman mungkin ada yang berpikir, soal gini yang enak ditembak misalnya. Hati-hati dengan soal yang begini ya. Karena ini harus dijawab 2, tidak boleh dijawab 1 ya. Karena kalau menjawab 1, maka sudah pasti salah ya. Oke, 15 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk soal nomor 2. Nah, jadi untuk tipikal soal yang ditanyakan 2 jawaban ini, kalau 2 jawaban yang ditanyakan, maka ingat 2 jawaban itu harus benar semua ya. Jadi harus benar semua, tidak boleh ada satu saja yang salah, atau tidak boleh ada satu yang benar. Tapi harus benar semua dua-duanya. Jadi contoh misalnya, jawabannya misalnya A dengan C misalnya jawabannya. Kemudian ada yang jawab cuman A,
maka ini dihitung salah ya. Jadi harus dijawab dua-duanya A dengan C. Oke, kita lihat apa yang dibahas oleh soal ini. Pada tahun 2018, banyak orang yang sedang berjalan kaki. Hal ini berubah pada tahun 2023, di mana orang yang sedang berjalan kaki semakin sedikit. Nah, jadi dalam soal nomor 2 ini, materi yang dibahas adalah lagi-lagi materi sama seperti soal sebelumnya, yaitu analogi ya. Nah, jadi pembahasannya masih materi yang sama, yaitu materi analogi. Nah, analogi ini yang dibandingkan adalah dua kasus pada tahun yang berbeda ya. Dua kasus pada tahun yang berbeda, yaitu tahun 2018 dengan tahun 2023. Nah, pada tahun 2018 banyak yang senang berjalan kaki ya. Kita bilang saja 2018 ini banyak. Dan pada tahun 2023 yang berjalan kaki semakin sedikit. Nah, pertanyaannya di soal ini adalah, kenapa bisa perubahan tersebut terjadi ya? Menjelaskan perubahan tersebut. Kenapa bisa perubahan tersebut terjadi ya? Tapi kita disuruh untuk menjawab dua. Oke, jadi kita lihat pernyataan yang pertama. Pada tahun 2023 orang lebih senang untuk naik kendaraan karena lebih trendy. Nah, pada tahun 2023 artinya saat sedikit ini orang-orang senang untuk naik kendaraan karena lebih trendy. Nah, karena ketika 2023 orang sering naik kendaraan, maka orang tersebut jarang untuk jalan kaki ya. Jadi bisa menjelaskan kenapa bisa semakin sedikit. Kenapa bisa sedikit? Oh, karena sekarang orang lebih suka naik kendaraan karena lagi ngetren ya. Karena lagi FYP naik kendaraan gitu istilahnya. Nah, jadi pernyataan pertama adalah pernyataan yang benar. Tapi masih ada pernyataan yang lain ya. Masih ada pernyataan yang lain, kita cari lagi. Kurangi jalur pedestrian pada tahun 2018 telah diatasi oleh pemerintah dengan membangun lebih banyak jalan ramah pejalan kaki. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti pada pernyataan yang kedua, seperti pernyataan B, maka harusnya banyak terus ya. Banyak terus, atau misalnya 18-nya sedikit, 23-nya banyak ya. Tapi tidak seperti itu kejadiannya ya. Berarti pernyataan yang kedua salah ya. Nah, sekarang kita akan melihat pernyataan yang ketiga. Orang yang berjalan kaki biasanya keluar bersama hewan peliharaan atau pasangannya. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak relevan ya. Kita pakai bahasa Inggris sedikit supaya teman-teman juga belajar bahasa Inggris. Irrelevant atau tidak relevan ya. Nah, jadi pernyataan yang ketiga itu tidak relevan karena tidak menjelaskan kenapa bisa berkurang pada tahun 2023. Nah, seperti itu cara menjawab soal yang tipikal seperti ini. Semakin hari minat orang untuk berjalan kaki semakin menurun disebabkan karena teknologi yang cenderung untuk membuat orang malas. Nah, katanya semakin hari itu orang makin malas jalan kaki karena orang-orang semakin malas karena teknologi. Nah, kenapa? Jadi bisa menjelaskan ya kenapa bisa semakin sedikit orang jalan kaki, karena orang-orang pada malas ya. Orang-orang pada malas jalan kaki. Oke, jadi jawabannya adalah pernyataan pertama dengan pernyataan yang keempat. Nah, jadi kalau ada yang menjawab pernyataan pertama saja, maka salah ya. Kalau ada yang menjawab pernyataan 4 saja, maka salah. Kalau ada yang menjawab pernyataan misalnya 2 dengan 4, maka salah juga ya. Harus dijawab dengan pernyataan 1 dan 4. Kalau misalnya dijawab pernyataan 1, 2 dengan 4, nah itu juga salah. Karena perintahnya adalah ya, 2 doang ya. 2 saja. 2 mau saja jawab situ. Jangan terlalu banyak. Oke, jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah pernyataan pertama A dengan pernyataan yang keempat. Atau kalau kalian suka pakai huruf, A dengan delta ya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Nah, jadi soal nomor 2 masih berkaitan dengan soal analogi. Oke, kita akan lihat bagaimana bentuknya soal yang ketiga. Jadi soal nomor 2 tadi jawabannya adalah pernyataan pertama dengan pernyataan yang keempat. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Ups, hilang. Oke, silahkan dibaca dulu bacaannya, karena ini bacaan yang cukup panjang juga ya. Bacaan yang cukup panjang, karena rata-rata memang soal induktif, bacaannya lumayan-lumayan juga ya. Ada bacaan yang mencakup 1 paragraf biasanya. Tapi paling panjang itu berupa 1 paragraf. Jadi silahkan dibaca saja dulu bacaannya, selama 1 menit, silahkan dipahami baik-baik bacaannya. Kemudian nanti saya akan
berikan soalnya ya. Saya akan perlihatkan soalnya pada slide selanjutnya. Oke, jadi ada katanya greenflation ya, atau inflasi hijau yang merupakan kenaikan harga bahan pokok akibat adanya transisi ke arah energi hijau. Greenflation adalah masalah yang timbul dari segi ekonomi akibat adanya perubahan energi menjadi lebih terbarukan. Isabel Schnabel, wow, susah disebut namanya, menyatakan bahwa untuk mendukung aksi terhadap perubahan iklim bisa berarti harga bahan bakar fosil akan terus meningkat bahkan menyentuh harga tertinggi jika seluruh bangsa berkomitmen terhadap perjanjian iklim Paris. Di sisi lain, Arthur Okun dalam bukunya itu, Equality and Efficiency, The Big Trade-off, menyatakan bahwa kenaikan harga ini menimbulkan masalah, di mana ketika memprioritaskan pertumbuhan, kesenjangan akan meningkat, sedangkan ketika menurunkan angka inflasi, maka pengangguran akan meningkat. Oke, jadi ini adalah bacaannya. Mungkin bisa difoto saja bacaannya dulu atau mungkin di screenshot bacaannya sebelum kita pindah ke soalnya. Oke, kalau sudah dilihat atau sudah di screenshot bacanya, saya akan buka soalnya dalam 3, 2, 1. Oke, silahkan. Nah, ini soalnya. Joseph Stiglitz dalam studinya menyatakan bahwa jika emisi CO2 yang dipotong sebesar 50% pada 2030 guna mendukung keputusan perjanjian Paris, yakni menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius, maka harga bahan bakar fosil akan meningkat hingga 50%. Studi yang dilakukan Joseph ini memperkuat atau memperlemah pernyataan dari kedua orang yang dimaksud. Nah, silahkan. Jadi kalau sudah lihat tadi bacaannya, sudah foto bacaannya, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh orang ini, Isabel Schnabel dengan Arthur Okun. Oke, silahkan dikerjakan. Saya berikan waktu 1 menit ya. Perhatikan baik-baik bacaannya. Makanya saya suruh tadi baca bacaannya dulu pertama atau di foto saja supaya bisa dilihat ya. Karena bacaan ini cukup panjang juga dan topiknya juga agak berat ya. Oke, silahkan. Ya, jadi fokus terhadap apa pernyataannya Isabel Schnabel dengan Arthur Okun. Kalau misalnya dia belum lihat bacaannya sih, ini silahkan. Jadi ada Isabel Schnabel ini ya. Isabel Schnabel dengan Arthur Okun. Oke, kalau sudah di foto bacaannya, kita kembali ke soal ya. Oke, silahkan, masih ada 40 detik ya. Oke, perhatikan baik-baik apa yang dibahas oleh Isabel Schnabel dan apa yang dibahas oleh Arthur Okun. Apakah pernyataannya Joseph Stiglitz ini relevan dengan dua pernyataan tersebut atau tidak? Atau kalau misalnya dia relevan, apakah dia memperkuat atau memperlemah pernyataan dari kedua orang tersebut? Oke, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Isabel Schnabel dan Arthur Okun ya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini, materi yang kita bahas, materi yang disinggung di sini adalah materi berkaitan dengan argumen ya. Nah, jadi kita membahas tentang argumen di sini. Karena ada argumen yang dikemukakan tadi oleh Isabel dan ada argumen yang dikemukakan oleh Arthur. Nah, sekarang apa argumennya Isabel? Isabel menyatakan, jadi Isabel saya lambangkan dengan huruf I saja, menyatakan bahwa untuk mendukung aksi terhadap perubahan iklim bisa berarti harga bahan bakar fosil akan terus meningkat, bahkan menyentuh harga tertinggi jika seluruh bangsa berkomitmen terhadap perjanjian iklim Paris. Nah, jadi katanya kalau iklim itu mendukung perubahan iklim akan disertai kenaikan harga ya. Mendukung aksi perubahan iklim ini akan mengakibatkan harga akan meningkat. Sedangkan menurut Arthur Okun ya, kita lambangkan dengan huruf A, si A menyatakan bahwa kenaikan harga ini akan menimbulkan masalah. Di mana ketika memprioritaskan pertumbuhan, kesenjangan akan meningkat. Jadi katanya harga akan menimbulkan masalah.
Nah, jadi perbaiki reading comprehension-nya pada bagian ini ya, karena memang bacaan khusus untuk bacaan ini memang agak sulit bacaannya. Oke, jadi kita telah dapat apa yang dikatakan oleh dua orang tadi. Sekarang kita kembali ke apa perkataannya Joseph Stiglitz. Nah, Joseph Stiglitz dalam studinya, ya bukan perkataannya, dalam studi, menyatakan bahwa jika emisi CO2 dipotong sebesar 50% guna mendukung keputusan perjanjian Paris. Nah, ada kata Paris disebutkan di sini. Perjanjian Paris lebih tepatnya ya. Nah, perjanjian Paris ini, nah katanya akan menurut CE tadi ini, Isabel Schnabel, untuk mendukung aksi terhadap perubahan iklim, bla bla bla, bisa berarti bahwa harga bahan bakar fosil akan meningkat, bla bla, jika seluruh bangsa berkomitmen terhadap perjanjian iklim Paris. Nah, jadi kata kuncinya lagi di Isabel Schnabel adalah, kalau semakin kita mendekati perjanjian iklim Paris, maka harganya itu justru akan semakin naik. Mungkin akan menyentuh harga tertinggi. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz. Kalau kita mendukung keputusan perjanjian Paris, maka harga bahan bakar fosil akan meningkat hingga 50%. Nah, jadi pernyataan Joseph Stiglitz ini sesuai dengan pernyataannya Isabel tadi ya, sesuai dengan pernyataannya Isabel yang menyatakan bahwasanya kalau mendukung perjanjian iklim pasti akan disertai kenaikan harga. Berarti jawaban yang tepat adalah alfa ya. Memperkuat pernyataan Isabel Schnabel. Karena Isabel menyatakan bahwa kalau mendukung aksi terhadap perubahan iklim, apalagi jika mendukung keputusan perjanjian Paris, maka harga bahan bakar selalu akan mengalami kenaikan. Nah, itu pula dikuatkan dalam studi yang dilakukan oleh Joseph Stiglitz, menyatakan bahwa jika emisi dipotong sebesar 50%, maka harga bahan bakar fosil akan meningkat hingga 50%. Apalagi kalau mengikuti perjanjian Paris ya, perjanjian iklim Paris. Nah, jadi ini adalah bentuk soal argumen ya, tapi ini adalah bentuk soal argumen yang cukup rumit juga ya, cukup kompleks juga. Biasanya kalau soal argumentasi, biasanya akan langsung diberikan pendapat oleh dua orang, A menyatakan, B menyatakan, kemudian data menyatakan. Biasanya langsung seperti ini. Tapi ketika soalnya sudah masuk dalam skala soal yang cukup sulit, biasanya dibentuk dalam bentuk bacaan seperti ini ya. Bacaan seperti ini atau bacaan yang mungkin bentuk akademis yang lain ya. Oke, jadi ini untuk soal nomor 3. Cukup menantang ya untuk soal nomor 3. Jadi jawabannya nomor 3 adalah alfa. Oke, sekarang kita akan masuk pada soal nomor 4. Oke, masuk soal nomor 4 dalam 3, 2, 1. Oke, masih berkaitan dengan perubahan iklim. Silahkan dikerjakan. Kali ini cukup mudah ya, tidak seperti yang tadi. Dan soalnya juga tidak sepanjang yang tadi ya. Oke, silahkan. Ya, sorry, kebanyakan batuk-batuk karena saya juga agak ada gangguan kesehatan sedikit ya. Oke, silahkan dikerjakan. Saya berikan waktu, tersisa 45 detik ya. Perubahan iklim merupakan tantangan yang harus ditangani oleh seluruh bangsa, selalu dapat mempengaruhi lini ekonomi serta kesejahteraan umat manusia. Menurut Desta, cara termudah untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah dengan industri hijau. Pernyataan berikut yang dapat memperkuat pernyataan Desta adalah, nah jadi mirip juga tadi soalnya ya. Soal yang memperkuat dan yang memperlemah. Oke, silakan dijawab. Soal yang memperkuat dan memperlemah ini banyak sekali keluar ya. Banyak keluar di UTBK dalam berbagai bentuk ya. Ada yang bentuk pilihan ganda biasa, ada yang bentuk pilihan ganda kompleks, ada juga yang bentuk pilihan ganda kompleks bentuk tabel ya. Jadi banyak bentuknya untuk pernyataan memperkuat dan memperlemah ini. Oke, waktu habis. Sekarang kita akan bahas. Nah, jadi karena kita membahas tentang pernyataan yang memperkuat dan memperlemah, maka lagi-lagi materinya masih berupa argumen ya. Argumentasi. Nah, jadi kita masih membahas tentang masalah materi argumen ya, atau pendapat. Tapi kali ini lebih gampang ya, lebih mudah. Biasanya bentuk soal UTBK dan untuk argumen itu kurang lebih begini panjangnya ya. Begini panjang-panjang soalnya, atau mungkin sedikit lebih panjang. Oke, sekarang kita lihat apa katanya Desta. Cara termudah untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah dengan industri hijau. Mana yang dapat memperkuat? Nah, untuk mungkin teman-teman yang belum aware tentang apa yang dimaksud dengan memperkuat atau memperlemah,
Saya butuh kayak ruang kosong sedikit ya. Kapan suatu pernyataan dikatakan memperkuat atau memperlemah? Pertama-tama kita harus tahu apakah pernyataan itu ada hubungan atau tidak. Jadi kita harus tahu apakah sebuah statement itu relevan atau tidak. Itu dulu yang kita perlu tahu. Apakah pernyataan itu relevan dengan pernyataan yang dimaksud atau tidak. Kalau dia relevan, maka akan ada 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi ketika pernyataan yang dimaksud relevan dengan pernyataan awal. Yaitu keadaan ketika pernyataan tersebut pro, kontra, atau netral. Jadi ada keadaan ketika dia pro, kontra, atau netral. Kalau dia pro, maka dia dikatakan memperkuat. Kalau dia kontra, maka dikatakan memperlemah. Kalau netral, berarti tidak keduanya. Tidak pro dan tidak kontra. Berarti tidak memperkuat dan tidak memperlemah juga. Dan sedangkan kalau misalnya pernyataan itu tidak relevan, maka jelas dia masuk dalam bentuk pernyataan yang tidak relevan. Dan pernyataan yang tidak relevan itu tidak memperkuat dan tidak memperlemah juga. Nah, jadi ini yang perlu kita pegang dulu sebelum kita menilai apakah sebuah pernyataan itu akan memperkuat atau akan memperlemah. Jadi kita lihat apakah dia senada, atau mungkin dia saling berlawanan, atau mungkin dia justru pernyataan yang netral. Berhubungan tapi tidak memperkuat, tidak mendukung, atau tidak melemahkan juga pernyataan seseorang ya. Nah, jadi itu dulu yang perlu kita ketahui untuk sebuah statement ya. Ketika kita ingin membandingkan apakah dia memperkuat atau memperlemah. Nah, setelah kita tahu itu, baru kita jawab pernyataan soal ini. Nah, kita lihat yang mana yang memperkuat. Jadi, kalau kita mau tahu apakah dia memperkuat, maka kita harus lihat apakah dia relevan, kemudian dia bersifat pro ya. Jadi harus pro atau harus setuju dengan pernyataannya Desta. Oke, saya hapus ini. Oke, kita lihat jawaban A. Mengatasi perubahan iklim perlu upaya sinkronisasi yang tersinkronisasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat umum. Nah, ini soal A ini atau pernyataan A ini adalah salah satu jenis pernyataan yang bersifat netral. Karena tidak membantah dan tidak memperkuat juga pernyataannya Desta. Bahwasanya untuk mengatasi dampak perubahan iklim kita butuh industri hijau. Nah, tidak ada pembahasan tentang industri hijau meskipun sama-sama topiknya tentang perubahan iklim. Maka pernyataan A ini adalah pernyataan yang bersifat netral. Kemudian kita lihat yang B, industri hijau di beberapa negara masih sulit dilaksanakan sebab kesadaran masyarakat yang rendah. Nah, industri hijau itu katanya masih sulit, sehingga industri hijau itu masih sulit digunakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pernyataan ini dikatakan memperlemah pernyataannya Desta. Ya, karena itu adalah tidak disetujui. Perubahan iklim adalah hal yang tidak dapat dihindari. Nah, ini juga adalah pernyataan yang memperlemah. Nah, ini juga adalah pernyataan yang memperlemah. Kenapa memperlemah? Karena menurut Desta, dampak perubahan iklim itu bisa diatasi. Sedangkan C menyatakan perubahan iklim adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jadi dia cenderung memperlemah ya. Mengatasi dampak perubahan iklim perlu ditangani mulai dari bidang transportasi. Nah, jadi ini juga cenderung bersifat memperlemah ya. Memperlemah. Kenapa bersifat memperlemah juga? Karena katanya untuk mengatasi dampak perubahan iklim kita perlu melakukan industri hijau. Bukan dengan bidang transportasi ya. Bukan dengan mendahulukan bidang transportasi. Jadi opsi delta juga cenderung memperlemah. Kemudian kita lihat yang E. Karena kita cari yang memperkuat tadi. Kita cari memperkuat. Industri hijau telah dilakukan di berbagai negara maju dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, katanya industri hijau itu efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Karena dapat mengurangi, artinya efektif ya. Berarti jawabannya adalah error ya. Senada karena katanya untuk mengatasi dampak perubahan iklim kita bisa melakukan industri hijau. Dan katanya industri hijau bisa mengurangi dampak perubahan iklim menurut opsi E. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, jadi ingat tadi begitu caranya untuk menentukan apakah pernyataan itu memperkuat, memperlemah, netral, atau tidak relevan. Jadi kalau tidak berhubungan, maka kata pernyataan itu namanya tidak relevan ya. Kalau misalnya berhubungan tapi tidak membantah atau tidak mendukung juga, maka itu namanya pernyataan yang netral ya.
Oke, itu untuk soal nomor 4 pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Siap-siap dalam 3, 2, 1. Oke, easy. Pendek soalnya. Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu selama kurang lebih 1 menit ya. Tahun 2023 telah dinyatakan sebagai tahun terpanas menurut WMO, World Meteorology Organization ya. Organisasi Meteorologi Dunia, atau bisa dibilang BMKG-nya dunia ya. Tahun-tahun yang panas biasanya menyebabkan tingginya kasus kekeringan dan kebakaran hutan. Oke. Tapi sekedar info, di Makassar ini lagi tidak panas ya, lagi hujan by the way. Oke, silakan dikerjakan. Tersisa 30 detik ya. Nah, jadi ini adalah soal induktif yang cukup mudah. Jadi kalau misalnya menemukan soal seperti ini di UTBK, ya sayang sekali kalau tidak dijawab ya. Jadi usahakan dijawab dengan baik dan benar. Usahakan dijawab dengan benar ya. Karena ini soal yang cukup mudah. 10 detik terakhir. 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Oke, semoga semua sudah punya jawaban. Nah, katanya tahun 2023 itu adalah tahun yang paling panas ya. Tahun yang paling panas. Kenapa kalau panas? Menurut WMO, kenapa kalau panas? Tahun-tahun yang panas katanya biasanya menyebabkan tingginya kasus kekeringan dan kebakaran hutan ya. Jadi ada kekeringan dan kebakaran hutan. Nah, jadi kalau panas terjadi kekeringan dan kebakaran hutan. Artinya tahun 2023 itu kasus ini cenderung lebih banyak ya, karena katanya ini adalah tahun yang paling panas. Oke, kita lihat yang alfa. Di tahun 2023 banjir dan tanah longsor mengalami penurunan. Kita tidak membahas tentang banjir dan tanah longsor ya. Salah. Banyak kasus kebakaran hutan dan kekeringan yang terjadi sepanjang tahun 2023. Nah, ini yang paling tepat ya. Karena kita tahu bahwasanya tahun 2023 itu adalah tahun yang paling panas ya. Terpanas nih, paling panas nih. Artinya kekeringan dan kebakaran hutan itu pasti banyak terjadi ya. Oke, jadi nomor 5 simple, jawabannya adalah bravo. Dan begitu pula untuk soal-soal yang tipikal seperti ini, ya tinggal cari saja apa kriteria yang ditentukan, misalnya panas, apa ciri-cirinya panas, apa yang akan terjadi misalnya kalau panas. Atau misalnya saya bilang, saya adalah mahasiswa yang paling disiplin. Apa indikatornya kedisiplinan? Kenapa bisa saya yang disiplin? Bla bla. Disiplin itu berarti bla bla bla, sering kumpul tugas, datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, berarti kalau paling disiplin artinya paling sering kumpul tugas dan paling sering datang tepat waktu. Begitu kurang lebih ya. Nah, untuk materi ini, untuk soal nomor 5 ini, materinya adalah materi generalisasi. Ya, jadi ini materinya, materi generalisasi. Jadi kita menganggap keadaan generalnya adalah ya, paling panas misalnya. Dan tahun-tahun yang panas itu pasti mengakibatkan kekeringan dan kebakaran hutan. Oke, itu untuk soal nomor 5. Jadi nomor 5 tadi jawabannya adalah bravo ya. Banyak kasus kekeringan dan kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2023. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 6 dalam 3, 2, 1. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau teman-teman hadir waktu saya menyampaikan materi tentang ini waktu pertemuan sebelumnya, maka kalian bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Nah, kalau tidak, sebentar juga kita jelaskan kenapa bisa soal ini mudah. Silakan, 1 menit dari sekarang. Nah, ini adalah soal yang cukup mudah ya, untuk materi yang mudah juga. Sebelum dilakukan penyemprotan hama, banyak tanaman jagung yang rusak. Setelah dilakukan penyemprotan hama, tanaman jagung yang dipanen bebas dari cacat, namun mengandung residu pestisida yang tinggi. Oke, silakan dikerjakan ya. Nah, jadi karena ada keadaan sebelum dan sesudah, atau kalau istilah kerennya anak-anak biasa, before dengan after ya. Sebelum before dengan setelah after. Gitu.
Nah, karena kita membahas antara dua keadaan, maka materinya ini adalah, nah, sekalian materinya saya tulis memang, Mina. Nah, analogi ya, perbandingan dua keadaan. Oke, silakan 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Oke, sekarang kita lihat untuk soal ini. Sebelum dilakukan penyemprotan hama, banyak tanaman jagung yang rusak. Jadi before-nya, sebelumnya, ini kan before ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum lancar bahasa Inggrisnya, sebelum itu artinya before ya. Before. Sebelum, before ya. Nah, jadi sebelum dilakukan penyemprotan hama, banyak tanaman jagung yang rusak. Jadi sebelum itu banyak jagung rusak ya. Nah, setelahnya dilakukan penyemprotan hama, bebas dari cacat. Jadi kalau bebas dari cacat artinya tidak rusak lagi tuh. Tidak rusak. Tidak rusak. Tapi ada tapinya di belakang ya. Ada namunnya di belakang. Namun apa? Namun mengandung residu pestisida yang tinggi. Jadi banyak tertinggal itu racun-racunnya di jagungnya ceritanya. Itu yang dimaksud residu pestisida. Jadi tak tinggal itu racunnya di jagung-jagungnya. Ya, tidak rusak tapi banyak residu pestisida ya. Nah, jadi ada residu pestisidanya tapi tidak rusak. Nah, artinya menyemprotkan tadi itu, proses penyemprotan hama itu bisa mengakibatkan jagung tidak rusak ya. Bisa mengakibatkan jagung tidak rusak lagi atau tidak cacat lagi. Berarti penyemprotan hama itu efektif menghilangkan hama. Betul ya? Berarti betul efektif. Cuma ada efek sampingnya. Ya. Berarti jawabannya adalah alfa ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Jadi penyemprotan hama efektif karena bisa kita lihat sebelum itu banyak yang rusak dan setelah tidak banyak yang rusak atau bebas dari cacat. Tapi ada efek sampingnya. Nah, jadi itu untuk soal nomor 6. Jadi ini adalah soal analogi ya. Jadi kita membandingkan antara before dengan after ya. Atau keadaan sebelum dan keadaan sesudah. Keadaan A dengan keadaan B. Nah, itu yang dimaksud dengan analogi ya. Nah, untuk teman-teman yang hadir pada waktu saya menjelaskan materi di sebelumnya, analogi seperti ini namanya adalah analogi induktif ya. Kalau mungkin teman-teman belum hadir, silahkan diputar replaynya di YouTube ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 7. Dalam 3, 2, 1. Oke, masih soal analogi. Silahkan. Sudah dilihat tadi bagaimana cara mengerjakan soal analogi. Langsung saja, 1 menit. Silahkan. Nah, jadi ada program tudang sipulung ya. Ini dari kata bahasa Bugis ya, tudang-tudang. Duduk-duduk. Sebelum adanya program tudang sipulung, banyak perselisihan dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan. Setelah adanya program tersebut, satu persatu konflik masyarakat dapat teratasi. Manakah yang dapat menjelaskan keadaan di atas? Nah, jadi artinya kenapa itu tudang sipulung? Mage itu tudang sipulungnya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, jadi kalau ada soal yang sebelum dengan sesudah, nah ini adalah soal lagi-lagi ya tentang analogi ya. Mungkin kita tulis lagi materinya saja. Analogi. Oke, 20 detik tersisa. Oke, masih materi analogi ya. Nah, jadi kira-kira kenapa ada apa dengan tudang sipulung itu sehingga bisa menyelesaikan, sehingga ketika ada program tersebut satu persatu konflik masyarakat dapat teratasi. Oke, waktu habis, sekarang kita coba kerjakan ya. Nah, jadi before-nya, jadi sebelumnya atau before, saya tulis lagi before ya, kita belajar bahasa Inggris sekalian. Sebelum adanya program tudang sipulung, banyak perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Jadi perselisihan, ada perselisihan sulit diselesaikan.
Nah, sekarang afternya, setelah diadakannya program tersebut, satu persatu konflik masyarakat dapat teratasi. Perselisihan atau konflik dapat diatasi. Nah, artinya tudang sipulung ini efektif dalam mengatasi perselisihan masyarakat. Tapi kenapa bisa ya? Tapi kenapa bisa? Atau mungkin apakah memang dia efektif atau tidak? Tinggal kita lihat saja mana pernyataan yang benar. Konflik di masyarakat dapat teratasi meskipun tanpa program tudang sipulung. Nah, ini tidak bisa kita pastikan juga ya. Tidak bisa kita pastikan karena katanya kita cuma tahu dengan adanya program tersebut apa yang akan terjadi. Jadi pernyataan pertama kurang tepat. Kemudian kita lihat yang B, tudang sipulung adalah kegiatan yang bertujuan untuk membentuk ikatan di tengah masyarakat. Nah, membentuk ikatan ini oke, mungkin bisa masuk, tapi fokusnya di sini adalah menyelesaikan konflik atau menyelesaikan perselisihan. Jadi mungkin kita keep saja dulu, siapa tahu mungkin ada jawaban yang lebih tepat. C. Hanya kegiatan tudang sipulung yang mampu menyelesaikan berbagai clash yang terjadi di masyarakat. Nah, kata hanya ini mengindikasikan bahwasanya cuma ini yang bisa menyelesaikan kasus-kasus dalam masyarakat. Sedangkan kita tidak bisa pastikan memang tudang sipulung efektif, tapi belum tentu cuma itu yang efektif, ya. Jadi C kurang tepat ya. Nah, untuk teman-teman yang belajar bahasa Inggris, clash artinya perselisihan ya. Perselisihan. Oke, kita lihat yang delta. Tudang sipulung efektif untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat. Saya kira jelas jawabannya sekarang adalah delta ya. Artinya efektif ya, karena dengan adanya itu konflik dapat diatasi ya, atau dapat teratasi. Oke, jadi itu untuk soal nomor 7 dan itulah soal-soal yang kita bahas pada pertemuan pagi ini ya. Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana bentuk soal analogi, kita sudah lihat tadi banyak soal-soal untuk bentuk argumentasi juga, dan kita juga akan lihat soal-soal bentuk lain pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena sekarang sudah waktunya kita untuk lebih serius belajar, pengumuman SNBP sudah diumumkan kemarin, jadi sekarang waktunya kita untuk lebih fokus belajar untuk SNBT untuk SNBT. Nah, oleh karena itu, untuk penalaran umum selanjutnya, kita akan lebih fokus untuk membahas soal-soal, kita akan grinding soal-soal yang berkenaan dengan model-model soal di SNBT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.